Berkaitan dengan karakteristik yang dimilikinya, penerapan otonomi daerah seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dimasukkan dalam kewenangan wajib. Kewenangan wajib tersebut terkait dengan A. Kedudukan dan peran pemerintah daerah, B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat, C. Fungsi dan tugas pokok pemerintah pusat, D. Fungsi dan tugas pokok pemerintah daerah, E. Aturan dan kebijakan pemerintah pusat. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nah, sesuai dengan bab 6 pemerintahan daerah, pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah mempunyai beberapa kewenangan yang sudah diatur dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di antaranya kewenangan itu adalah kewenangan wajib terkait kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nah, itu jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 29. Berdirinya Budi Utomo menandai lahirnya kebangkitan nasional karena organisasi ini memiliki ide dasar agar bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri. Gagasan Budi Utomo tersebut selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya A. Pegawai baru bagi pemerintah, B. Kaum terpelajar Indonesia, C. Kesadaran kaum pribumi untuk merdeka, D. Berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan, E. Keinginan untuk Indonesia merdeka sekarang juga. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi D. Berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan. Nah, lahirnya Budi Utomo itu tanggal 20 Mei 1908. Menandai lahirnya pergerakan perjuangan Indonesia yang bersifat organisasi. Nah, gagasan Budi Utomo pada tahun tersebut menggugah dan mendorong lahirnya berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi ceritanya seperti ini ya. Setelah berdiri Budi Utomo itu berbondong-bondong itu terlahir organisasi sosial politik itu untuk keperluan kemerdekaan. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 30. Sumpah Pemuda tidak dapat lepas dari organisasi kemudaan yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang didirikan pada tahun 1926. Nah, para pemuda menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan berhasil tanpa A. Semangat pemuda Indonesia, B. Hadirnya kaum muda yang terpelajar, C. Pergerakan politik pemuda Indonesia, D. Persatuan bangsa Indonesia, E. Kerja keras. Oke, jelas sekali di sini ya. Para pemuda menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan berhasil. Apapun perjuangan tidak akan berhasil apabila tanpa persatuan bangsa Indonesia, yaitu opsi D. Nah, Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 dikenal sebagai Orde Penegas yang menjadi cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia. Nah, bagi para pemuda, kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa Indonesia menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 31. Sebagai perwujudan semangat kebangsaan kolektif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, maka tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Hal ini karena Budi Utomo merupakan A. Organisasi yang didirikan oleh kaum terpelajar, B. Organisasi yang didukung oleh pemerintah Belanda, C. Organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan, D. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Belanda kepada Indonesia, E. Organisasi politik yang menentang kolonial Belanda. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang paling tepat adalah opsi C. Organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan. Pembahasan. Menurut Van de Penter, Indonesia bagaikan wanita cantik yang baru bangun dari tidurnya. Semangat kebangsaan dimulai dari Budi Utomo sebagai organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan. Soal nomor 32.
Untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia secara bersama-sama hendaknya memiliki komitmen dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk A. Melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. B. Menolak paham intoleransi. C. Menolak segala bentuk kekerasan. D. Menghindari perbuatan yang tercela. E. Menolak paham radikalisme. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. Melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Nah, kenapa ini bisa sebagai jawaban yang paling tepat ya? Kita cek pembahasan. Siswa dapat mempunyai komitmen kebangsaan secara kolektif untuk memperkuat NKRI yang berupa ancaman non-fisik, yaitu penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap generasi muda. Nah, jadi itu ya. Jadi di sini yang lebih ditekankan kata kuncinya adalah kehidupan siswa. Jadi kehidupan siswa itu masa depannya sangat penting. Jadi di sini yang akan menjadi yang paling tepat adalah melawan bentuk penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau ini bisa kita lawan, otomatis yang opsi yang lain itu secara berkelanjutan bisa kita tolak seperti itu ya. Jadi yang paling tepat di sini konteksnya dalam kehidupan siswa. Siswa itu adalah sebagai generasi muda. Jadi generasi muda ini harus diselamatkan dengan apa? Dengan melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Dengan ini kita bisa memperkuat NKRI Indonesia. Bangsa Indonesia secara bersama-sama hendaknya memiliki komitmen, kita sebagai siswa komitmen secara integritas seperti itu. Nah, lanjut soal nomor 33. Salah satu semangat dalam mewujudkan cinta tanah air dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, yakni semangat perdamaian dan semangat Pancasila. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk A. Melawan segala bentuk kemaksiatan. B. Belajar bersama mengerjakan soal ujian. C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. D. Menghindari perbuatan yang tercela. E. Bersama-sama menghadapi ketidakadilan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Pembahasan cinta tanah air dan bangsa dalam konteks NKRI, maka siswa harus menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Kekerasan dan radikalisme harus dihindari karena dapat merusak perdamaian dan semangat Pancasila. Peserta didik perlu memiliki komitmen cinta tanah air untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jelas ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi C. Segala bentuk kekerasan dan radikalisme harus kita tolak. Lanjut soal nomor 34.